Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang konsep pemberantasan korupsi, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana, berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi, pendapat para ahli pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Upaya penanggulangan kebijakan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police dibedakan sebagai berikut. Nawawi Arif 2008. Kebijakan penerapan hukum pidana criminal law application, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana prevention with punishment, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau mass media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut, Nawawi Arif 1998, adalah dilihat secara dogmatis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Dilihat secara fungsional, pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif, paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren simptom, menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil,
sistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakatan yang sangat kompleks. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual. Personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Muhammad As'ad ingin membacakan materi saya mengenai pembentukan lembaga anti korupsi dan pencegahan korupsi di sektor publik. Ya, mengenai pembentukan lembaga anti korupsi, salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan di tingkat departemen. Kinerja lembaga di tingkat departemen, lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika mencoba atau mencontreng pada saat pemilihan umum. Jangan asal memilih pilihan wakil rakyat yang punya integritas. Ya, mengenai pencegah korupsi di sektor publik, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi. Nama saya Muhammad Kutamirul Sanjani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Yang selanjutnya adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Yang kedua, isu mengenai publik atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi. Dan isu pemberdayaan masyarakat salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah memperdayakan masyarakat untuk mencegah dan memberantaskan korupsi dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang selanjutnya, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya untuk menggunakan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana atau Pencucian Uang. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat
masyarakat tidak boleh takut melakukan korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintah yang bersih, perlu instrumen kode etik yang diajukan untuk pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun aparat lembaga peradilan. Yang selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya, dan untuk yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah kerjasama internasional. Hal yang ini perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atas kerjasama baik negara lain maupun negara internasional. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.